permasalahan adalah benih pembelajaran. Kehidupan terasa indah jika diisi dengan perdamaian. Masih di I'm Possible, New Year, New Chapter. Dari Impossible jadi I'm Possible. Tadi kita sudah membahas betapa ramainya tahun 2017 ini. Ya. Dengan komentar-komentar, sosial media, cara-cara yang memecah belah dan juga menyatukan. Ada banyak hal yang terjadi tahun 2017 ya. Main hakim sendiri itu juga sering terjadi. Bullying juga untuk anak-anak remaja. Nah terus ketika udah ada kayak keonaran, ketika seseorang mungkin sudah disakiti dan menjadi korban, kapan waktu yang tepat untuk berdamai? Masih adakah ruang untuk berdamai? Saya kira waktu untuk berdamai itu bisa kapan saja gitu ya. Tetapi seharusnya tidak usah mencari waktu yang tepat. Sejak awal dikendalikan. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang salah. Karena sekali lagi kalau itu sudah terlempar keluar kesalahan itu tidak bisa ditarik. Kalau ada orang lapor ke polisi ini membuli saya, memfitnah saya. Ini kan sudah ada nih yang dihukum 1,5 tahun ya. Untungnya cuma 1,5 tahun. Ancamannya kan terbukti. Tahun, iya. Terbukti dia. Oh ini salah ini. Salah gitu. ya. Dihukum oleh hakim 1,5 tahun. Hati-hati loh. Kalau memang sifatnya penghinaan, pencemaran nama baik, itu kan kalau di dalam hukum itu namanya delik aduan ya. Jadi minta maaf aja yang bersangkutan, damai, baik melalui media medsos maupun ketemu langsung, ya selesai gitu. Oke, kalau orangnya nggak mau diajak berdamai, dalam arti yang memang dia ingin mancing aja terus kan tujuannya memancing, biar emosi, biar nimpalin balik lagi, biar makin rame. Kalau seperti itu gimana? Gini, kalau orang tidak mau berdamai, artinya kalau dia hanya mau memancing emosi kita terus, ya kita saja menghindar. Kita yang bisa melaporkan dia ke polisi. Merasa kita diperlakukan tidak baik, itu perbuatan tidak menyenangkan. Kan bisa itu dilaporkan. Tetapi maksud saya kalau kita terlanjur, misalnya saya bilang menghina, Miri misalnya, terus terlanjur kan, Anda marah, udah saya minta maaf ya, Anda enggak apa-apa, selesai. Tapi kalau Anda enggak bisa, saya lapor polisi. Sebelum Anda mencabut di polisi, saya kena. Oke, iya, karena memang ada ranah hukumnya. Ada ranah hukumnya di Indonesia itu pasti dalam lingkup sekecil apapun asalkan lebih dari 2 orang itu sudah termasuk umum berarti ya? Iya betul, hati-hati. Dan hati-hati, bijak lagi tadi. Iya betul. Oke. Nah gimana nih, setuju nggak dengan pendapat dari Pak Mahfud? Oh enggak perlu persetujuan, ini hukum ini. Kalau perlu persetujuan gitu hukumnya berubah. Pendekatan jadi hati-hati ini hukum loh. Pendekatan hukum, jangan bilang Anda enggak setuju Pak, enggak bisa. Keadilan ya kan. Tapi kita sebenarnya sehari-hari itu kan mudah maafkan. Iya. Maka sebelum membuat kesalahan, itu putusan pertimbangan ada di kita sebenarnya. Itu namanya apa? Diskresi, menimbang. Nah ketika menimbang, itu kan kita punya mata hati. Dan mata hati itu kalian tahu semua di semua agama itu, bahwa disitulah kita hening, tadi kan waktu awal tadi, hening untuk apakah kalau saya membuat perkataan ini, memviralkan ini, dampaknya apa? Ini artinya kan berpikir jauh panjang gitu loh. Nah sekarang kalau SMS kita kebanyakan pendek, ya kan? Itu cerminan bahwa kadang-kadang kita kurang berpikir jauh dan panjang untuk itu. Yang kedua, untuk diskresi nimbang itu, mata ini loh, mata budi ini, ini mesti melihat. Kalau buahnya itu menyakiti orang lain, kita tempatkan diri kita di sana. Kalau saya ada di pihak korban itu, yang saya bully, yang saya olok-olok, saya seperti apa? Baik, jadi dari hukum memang jelas, tapi dari rasa kemanusiawian dan budaya itu juga memang dua-duanya sama gitu ya. Kepastian hukum sama sini, kalau tidak, kita bedanya banyak anarki dan ya kan? Ya, persis. Benar. Nah ini mungkin seringkali tindakan anarkis karena orang mungkin kurang berempati. Mungkin nggak sih gara-gara dunia digital orang jarang bertemu. Maksudnya benar nggak sih kalau saya bilang bahwa zaman sekarang itu empati orang makin lama makin berkurang? Apakah benar? Oh iya, saya kira itu terasa sekali. Oleh sebab itu saya kira kita nih di Indonesia seharusnya sudah mulai berpikir bagaimana memelihara
rasa tadi, budaya itu tadi. Karena sekarang kan orang sudah mulai terasa jauh ya. Iya. Orang satu rumah aja sekarang udah punya TV sendiri-sendiri, anaknya di situ main jet-jet, anak sendiri, ini sendiri, sudah jarang ketemu, makan aja kadang-kala diantar ke kamarnya gitu. Nggak kayak dulu waktu kita kecil ya. Iya, bareng itu semua. Bareng enak. Saya kecil juga dulu masih gitu loh, Romo. Oh gitu. Iya. Sekarang Berarti- sudah banyak yang tidak. Sekarang sudah banyak yang tidak. Sudahlah sendiri-sendiri. Orang sudah mulai teralinasi sekarang. Teralinasi dari Terasing kehidupan. gitu ya. Terasing ya. Iya. Terasing dari kehidupan yang normal. Itu saya kira sesuatu yang bagi saya sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan. Masa hidup cara seperti itu ya. Rasa kemanusiaan tuh sudah hilang. Bergurau, bersenda-gurau, makan bersama. Iya. Gitu. Macam-macam sekarang sudah mulai menipis. Oleh sebab itu kita sekarang harus berpikir bagaimana ya bangsa ini agar jati dirinya tidak hilang sebagai orang yang biasanya kalau berkumpul selalu akrab, hangat, saling menolong, saling senyum dan sebagainya. Betul. Penuh gotong royong. Sekarang ini sudah mulai hilang sedikit-sedikit karena ya revolusi IT sebenarnya. Betul, itu juga salah satu efek Salah dan satu, dampaknya ya. Oke, nah kalau kita berbicara tentang damai, kan saya yakin Romo Muji pasti setuju bahwa sebelum kita menyebarkan kedamaian di sekitar kita, ya kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri, damai di hati gitu, baru damai di sekitar kita. Ya. Nah ini gimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan menciptakan kedamaian itu di tengah kericuhan yang ada. Nomor satu saya kira kita harus menerima diri kita apa adanya itu. Ya, semua yang positif, semua yang negatif, apalagi kalau kita mau bersyukur, ya kan. Itu kita harus betul-betul ini loh, pemberian Tuhan ini kan bukan main. Maka mata untuk bersyukur itu jangan menjadi mata hitam gitu ya kan. Ya. Ini jadi pemain band loh, pakai dong Romo Muji. Nah, Kalau kalian pakai kacamata hitam terus, coba yang cantik, yang merah, yang cerah, hitam semua kan? Nah ini harus salah satunya damai di hati ini adalah luka-luka kita. Pengalaman pahit, negatif, hitamnya yang buat luka di hati ini kita ganti dengan, saya sudah berkacamata ya, kacamata yang jernih. Kata-kata gini. Itu saya kira. ya, ini jadi quote saya untuk Anda semua malam ini. Hidup ini akan indah jika ada damai di bumi pertiwi dan juga damai di hati. Jangan kemana-mana, I Am Possible akan kembali setelah yang satu ini. Tidak berani menghadapi tantangan, itu udah mundur aja lah. Kalau tidak kamu gunakan, kamu akan dipedang orang. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or